I hear you. They're like pigs to the slaughter. Those that are not enlightened. No idea about. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Breakout 2023. Bercerita tentang seorang mantan pasukan tempur yang ingin menyelamatkan anaknya di dalam penjara. Cerita ini akan sangat seru sehingga tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Vincent yang saat itu sedang bersama temannya. Diketahui mereka berdua baru saja merampok uang milik seorang pengedar barang haram. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka dikejar oleh polisi korup yang merupakan anak buah si pengedar. Teman Vincent yang merasa risih, ia pun langsung mengeluarkan senjatanya dan mulai beradu tembak. Namun sayang, dalam insiden itu temannya Vincent harus koit di tangan si polisi korup. Melihat temannya koit, Vincent pun langsung berhenti dan terjadilah baku tembak kembali. Sementara itu, para polisi lain tampak sedang mendekat ke arah mereka. Sampai di suatu kesempatan, akhirnya Vincent berhasil menghabisi orang tersebut. Namun di sini Vincent sedikit kaget setelah mengetahui kalau orang yang ditembaknya merupakan seorang polisi. Singkat cerita, Vincent ditahan dan ia akan mendapat hukuman yang cukup lama karena dianggap sudah menghabisi polisi. Ketika sudah berada di penjara, Vincent tidak lupa untuk terus melatih fisiknya. Hingga keesokan harinya, Vincent diserang oleh napi lain yang tidak suka dengan keberadaan Vincent. Adegan berpindah ke seorang mantan pasukan tempur bernama Alec yang saat itu baru bangun tidur. Alec dihubungi oleh rekannya yang ingin memberi kabar kalau anak kandung Alec sekarang telah ditemukan. Mendengar hal itu, Alec tampak senang karena dirinya sudah 5 tahun tidak pernah bertemu dengan sang anak diakibatkan hubungan mereka tidak baik. Ternyata anak kandung Alec adalah Vincent, yaitu orang yang sekarang mendekam di dalam penjara. Setelah tahu anaknya ada di dalam penjara, Alec pun bergegas untuk menemuinya. Setibanya di sana, Alex sedikit curiga dengan para penjaga yang memakai senjata lengkap serta bertingkah aneh. Akan tetapi Alex yang begitu rindu dengan Vincent anaknya, ia tampak mengabaikan hal tersebut karena yang terpenting ia bisa bertemu dengan Vincent. Kemudian Alex pun akhirnya bertemu dengan Vincent. Namun terlihat Vincent tidak suka dengan kehadiran sang ayah, bahkan Vincent langsung menyuruh ayahnya pergi. Alec mencoba bersabar karena dirinya tahu kalau Vincent memang sangat membencinya. Alec mengatakan kalau ia akan mencoba mengeluarkan Vincent dari dalam penjara ini. Akan tetapi Vincent menolak tawaran tersebut dengan alasan ia tidak mau lagi berhubungan dengan Alec. Terungkap fakta kalau Vincent membenci Alec karena sang ayah dulunya selalu mementingkan pekerjaannya sebagai pasukan tempur. Sementara Vincent dan si ibu selalu diabaikan oleh Alec. Bahkan saat kematian si ibu 5 tahun yang lalu, Alec tidak menghadiri pemakamannya karena sedang bertugas di negara konflik. Di sini Alec pun meminta maaf dengan apa yang dulu terjadi, tapi Vincent malah langsung mengusir Alec serta menyuruhnya untuk tidak lagi menemui Vincent. Setelah itu Alec pergi ke toilet untuk membasuh mukanya karena ternyata Alec menangis dengan apa yang tadi dikatakan Vincent terhadap dirinya.
Di waktu yang sama, kita akan diperkenalkan dengan seorang napi bernama Sibar yang merupakan bos mafia dari Amerika. Diketahui Sibar pernah menghabisi puluhan orang termasuk 3 petugas sipir yang ada di dalam penjara. Saat itu Sibar hendak mengajukan bebas bersyarat karena sudah belasan tahun ia mendekam di dalam penjara ini. Namun ketika petugas membaca berkas milik Sibar, ternyata Sibar adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan 5 hari yang lalu Sibar baru saja menghabisi napi yang satu kamar dengannya. Oleh sebab itu, para petugas pun menolak mentah-mentah pengajuan bebas bersyarat Sibar. You might have something perhaps a little less cliche to control. Taser marks. Di sisi lain, ternyata para anak buah Sibar sudah menyusup ke dalam penjara ini dari tadi pagi dengan memakai seragam petugas. Terlihat mereka yang langsung memasangkan sebuah bom. Kemudian sipir wanita yang ada di dalam ruangan sidang ternyata ia juga anak buah Sibar. Tanpa menunggu lama, wanita itu langsung meratakan orang-orang yang ada di dalam ruangan sidang disusul dengan ledakan bom. Para napi seketika pada ketakutan karena mereka sadar keadaan penjara sedang tidak aman. Sementara itu, Alec yang masih di dalam toilet, ia pun terkena serpihan peledak yang membuatnya begitu kesakitan. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan tangan kanan Sibar yang sedang masuk ke dalam ruangan monitor lalu tanpa ragu menghabisi para petugas. Setelah mengambil alih ruang monitor, si tangan kanan mengabari Sibar kalau penjara ini sudah bisa mereka kendalikan. Mengetahui hal tersebut, Sibar langsung mengumumkan kepada para napi kalau mereka diberi 2 pilihan. Yang pertama, para napi dipersilahkan untuk kabur dari dalam penjara. Dan yang kedua, para napi boleh bergabung bersama kelompoknya dan nanti akan diberi imbalan uang. Sedangkan apabila ada napi atau siapapun yang berani menentangnya, maka Sibar tidak akan segan-segan menghabisinya. My command until our demands are met. Setelah itu, Sibar membuat video untuk diberikan kepada pemerintah. Di dalam video tersebut, Sibar meminta agar keluarganya yang dihukum di penjara lain untuk mendapatkan surat kebebasan. Sibar juga meminta uang cash $50 juta serta sebuah helikopter. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka Sibar akan menghancurkan seluruh penjara ini termasuk menghabisi para sandera. Ready. You have 6 hours. Di waktu yang sama, terlihat Alec yang sedang mencari keberadaan Vincent anaknya. Hingga Alec bertemu dengan salah satu anak buah Sibar yang ia kira merupakan petugas sipir. Namun bersamaan dengan itu, anak buah Sibar langsung menyerang Alec. Beruntung pada akhirnya Alec berhasil menghabisi anak buah Sibar tersebut. Setelah itu, Alec berjalan ke ruangan lain hingga Alec lagi-lagi harus melawan 2 anak buah Sibar yang berada di dekat toilet. Adegan berpindah ke para napi yang ingin ikut bergabung dengan kelompok Sibar. Terlihat Vincent yang juga malah ingin bergabung dengan mereka. Di sini Sibar mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, namun napi yang berkulit Maghrib tampak sedang mencari muka serta perhatian Sibar. Sibar yang menyadari akan hal itu, inilah yang dilakukannya. Ternyata Sibar sangat tidak suka kepada orang penjilat atau pencari muka. Setelah itu, Sibar menyuruh tangan kanannya untuk mengajak para napi ke ruangan senjata yang ada di dalam penjara. Karena Sibar yakin kalau sebentar lagi para polisi akan datang. Benar saja, di luar penjara terlihat para polisi yang sudah berdatangan untuk bernegosiasi dengan Sibar. Kembali ke para napi yang sudah sampai di ruangan senjata dan mereka dipersilakan untuk memilih senjata apapun. Awalnya Vincent tidak mau mengambil senjata karena terakhir kali ia memakainya malah digunakan untuk menghabisi polisi.
Si tangan kanan yang mendengarnya langsung tersenyum sambil menyodorkan senjata dan mengatakan kalau Vincent harus kembali menghabisi polisi. Di sisi lain, ketua polisi mencoba menghubungi Sibar untuk mengatakan kalau permintaan yang diajukan Sibar ke pemerintah mungkin akan sedikit mengalami ketelatan. Mendengar hal tersebut, Sibar langsung menembakkan senjatanya ke arah lantai. Di sini Sibar berbohong kalau ia baru saja menghabisi 3 orang sandera dan apabila permintaannya tidak dipenuhi dalam 4 jam, maka Sibar akan kembali menghabisi sandera lainnya. Adegan berpindah ke Alec yang saat ini berpapasan dengan 2 orang anak buah Sibar. Lalu tanpa ragu Alec menghabisi mereka. Setelah itu, Alec berjalan ke ruangan lain dan ia sempat melihat Vincent yang sedang bersama para napi. Di sini, Alec pun sadar kalau Vincent ternyata memilih untuk bergabung dengan kelompok Sibar. Vincent sendiri yang tahu kalau ayahnya berada di balik tembok, ia segera mengajak para napi untuk cepat pergi menemui Sibar. Namun setelah Vincent pergi, ternyata Alec memutuskan untuk menyerang para napi yang tersisa menggunakan granat asap. Bahkan Alec juga tidak segan menghabisi beberapa napi yang tersisa tersebut. Di sisi lain terlihat Vincent yang sedang berbincang dengan Sibar. Di sini Sibar bertanya mengenai kenapa Vincent sampai masuk ke dalam penjara. Vincent menjawab kalau ia telah menghabisi seorang polisi. Mendengar hal tersebut, Sibar menaruh respek kepada Vincent karena ternyata Sibar juga sangat membenci aparat penegak hukum. Menurut Sibar, para penegak hukum memang layak untuk dihabisi apalagi mereka sudah berani memenjarakan keluarga Sibar serta merusak bisnisnya. I hear you. They're like pigs to the slaughter. Those that are not enlightened. Tak lama berselang, salah satu napi datang untuk melapor kalau baru saja ia diserang oleh seorang pria. Bahkan banyak dari para napi dan anak buah Sibar yang juga dihabisi olehnya. Mendengar hal tersebut, Vincent hanya diam karena ia tahu kalau pria itu adalah ayahnya. Sementara Sibar langsung menghubungi ketua polisi karena ia sangka orang yang sudah menyerang kelompoknya itu bagian dari anggota polisi. Di sini Sibar kembali menakut-nakuti polisi dengan seolah-olah ia menembak lagi Sandra. Singkat cerita, Sibar mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa. Di sini Sibar tampak begitu murka karena anak buahnya ternyata hanya sisa sedikit. Kemudian Sibar menyuruh mereka untuk mencari pelaku yang sudah menyerang mereka. Bahkan Sibar akan memberikan $1 juta bagi siapa saja yang mampu membunuh si pelaku. Let's go. Yes, sir. Di waktu yang sama, Alec menghubungi si ketua polisi karena kebetulan si ketua polisi adalah temannya Alec. Di sini Alec pun memberitahu kalau ia sedang berada di dalam penjara untuk menyelamatkan putranya. Mendengar hal tersebut, si ketua polisi meminta Alec untuk tidak membrutal sebab banyak sekali sandera yang sudah dihabisi Sibar. Alec mengatakan kalau selama ini ia belum menemukan satupun sandera dan kemungkinan Sibar hanya berbohong. Setelah itu, saat Alec hendak pergi ke ruangan lain, ia malah kepergok oleh anak buah Sibar yang berbadan besar hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Beruntung karena Alec jauh lebih berpengalaman dalam baku hantam, akhirnya Alec mampu menumbangkannya. Alec juga tidak lupa mengambil radio HT orang tersebut. Ketika Alec baru keluar dari ruangan, ia malah diserang oleh Vincent. Di sini Alec mencoba meminta Vincent untuk tenang karena bagaimanapun ia adalah ayah kandung Vincent. Kemudian Alec mengatakan kalau apa yang dilakukan Vincent sekarang adalah salah. Alec juga merayu Vincent agar mereka berdua cepat pergi meninggalkan penjara sekarang juga. Akan tetapi Vincent yang sudah termakan hasutan Sibar, ia pun menolak ajakan ayahnya. Bahkan Vincent tidak segan-segan menembak kaki Alec.
Di sini Vincent menjelaskan kalau ia akan tetap setia kepada Sibar. Setelah itu Vincent mundur ke ruangan belakang dan ia pun segera mengobati luka tembaknya. Tak lama kemudian Sibar mencoba menghubungi anak buahnya yang berbadan besar tadi. Namun ia dibuat kaget karena yang mengangkatnya ternyata Alec. Di sini Sibar mengatakan kalau Alec sebaiknya meninggalkan penjara sebelum anak buahnya menemukan Alec dan mencincang Alec. Mendengar hal tersebut, Alec malah balik menantang Sibar dengan menjawab kalau cecunguk seperti Sibar bukanlah lawan yang berat baginya. Bullshit. 15 menit kemudian, Alec dihubungi oleh ketua polisi yang memberitahu kalau pasukan tim SWAT akan segera mengepung penjara dan menghabisi seluruh kelompok Sibar. Mengetahui hal itu, Alec memohon agar tim SWAT tidak melukai Vincent yang merupakan anak kandung Alec. Namun si ketua polisi menjawab kalau tim SWAT akan random menghabisi siapa saja yang menjadi bagian dari kelompok Sibar. Artinya mau tidak mau Alec harus terlebih dahulu membawa Vincent pergi sebelum tim SWAT datang. Setelah itu Alec tak sengaja melihat anak buah Sibar hingga terjadilah baku tembak di antara mereka. Setelah menghabisi anak buah Sibar, kini Alec harus berhadapan lagi dengan tangan kanan Sibar. Walaupun dalam keadaan terluka, tapi Alec tidak takut untuk melawannya sampai terjadilah baku hantam. Di sisi lain memperlihatkan Sibar yang menghubungi ketua polisi. Sibar mengancam kalau helikopter jemputan tidak sampai dalam waktu 5 menit, maka Sibar akan menghancurkan penjara ini dengan semua bomnya. Mendengar hal itu, si ketua polisi menyuruh Sibar untuk pergi ke atap gedung karena heli yang ia minta akan segera tiba. Diketahui heli yang dikirim oleh si ketua polisi ternyata di dalamnya sudah ada tim SWAT yang siap menghabisi Sibar. Kemudian Sibar mengajak Vincent ke atap gedung karena ia akan menjadikan Vincent sebagai tangan kanan barunya. Singkat cerita, saat mereka sampai di atap gedung, tiba-tiba Sibar menodong Vincent karena ternyata Sibar sudah tahu kalau orang yang membantai semua anak buahnya adalah ayah kandung Vincent, yaitu Alec. Di sini Vincent mengatakan walaupun Alec memang ayahnya, tapi Vincent sudah tidak peduli karena ia sangat membencinya. Pada akhirnya Sibar percaya, namun bersamaan dengan itu tiba-tiba Alec muncul hingga mereka saling menodong senjata. Di sini Alec memohon agar Sibar tidak membawa Vincent, namun Sibar malah langsung menembak Alec dengan peluru terakhirnya. Melihat ayahnya yang tidak berdaya, seketika Vincent merasa tidak tega dan langsung merangkul Alec. Di sini Alec mengatakan kalau ia sangat menyayangi Vincent, bahkan Alec rela mengorbankan apapun demi Vincent. Pada akhirnya Vincent pun tersadar dan ia langsung mengarahkan senjata di tangan ayahnya kepada Sibar hingga inilah yang terjadi. Ketika akan menembak kedua kalinya, ternyata peluru Alec sudah habis hingga Sibar pun memutuskan untuk naik bersama helikopter jemputan. Di sini Sibar belum tahu kalau di dalam heli tersebut sudah ada tim SWAT yang siap menghabisinya. Setelah itu Vincent membawa Alec menuju keluar penjara dan hubungan mereka berdua sekarang tampak membaik. Terlihat si ketua polisi yang merasa senang karena Alec akhirnya bisa menyelamatkan putranya. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah membenci orang tuamu karena tanpa kita sadari orang tua selalu siap berkorban untuk anak-anaknya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.